Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di video chapter 6 part yang ketiga. Kita lanjutkan ya dari transaction flow example ini. Oke, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada di sini 5 transaksi besar ya di perusahaan yang interrelated gitu, salah satu sama lain saling kaitan dan masing-masing punya jurnal, kayak misalnya sales, dia ada jurnal sales, cash receipt ada jurnalnya, beli barang ada, bayar gaji ada, dan adjustment ada. Nah, ini semua masing-masing jurnal akan masuk ke general ledger atau buku besar dan nanti masing-masing buku besar masuk ke TB ya, atau trial balance, baru akan kita sampaikan jadi financial statement yang ada 5 itu. Nah, masing-masing jurnal ini pasti terkait dong satu sama lain. Misalnya ada sales terkait dengan cash, beli barang terkait cash disbursement terkait dengan pembayaran gaji, gitu-gitu ya. Nah, ini digambarkan di bagian yang ini, figure 6.6 ya. Misalnya kayak gini, ada penjualan dapat cash dipakai untuk capital acquisition atau bayar utang, kemudian cash dipakai untuk bayar gaji, cash dipakai untuk akuisisi, gitu-gitu ya, macam-macam. Akuisisi ini maksudnya ngeluarin uang ya, ngeluarin uang buat beli barang untuk dijual, kayak gitu. Jadi interrelated gitu antara satu siklus dengan siklus yang lainnya. Makanya kalau teman-teman ingat di pertemuan kita yang membicarakan tentang audit reports, ada yang namanya pervasif ya, yaitu ketika kesalahannya itu merembet. Jadi kalau misalnya di inventory salah, nanti di sini salah gitu. Jadi ada akun-akun yang dia sangat interrelated dengan akun lain. Jadi ketika dia salah, dia akan mempengaruhi yang lain. Nah, di sini saya mau kasih lihat TB-nya. Oh, ini ya. Jadi contohnya itu seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini TB ya, trial balance. Jadi tadi kan kita udah punya jurnal, kita punya ledger. Nanti ketika teman-teman ngaudit, datang ke klien, mereka hanya akan kasih ini. Bukan hanya sih, maksudnya ini adalah salah satu data pertama kita yang kita pakai gitu, sangat penting ya. Namanya trial balance. Jadi masing-masing account itu dia punya balance ya per 31 Desember. Misalnya cash 827, AR 20 juta. Nah, inilah yang akan kita cek angka segini ini dapetnya dari mana, kayak gitu ya. Lihat ada berapa banyak account. Nah, ini baru akun-akun, tapi aslinya ya teman-teman tidak sesedikit ini, sangat banyak ya, bisa ratusan. Ini dia singkat aja. Jadi misalnya nanti ada apa namanya, dibagi-bagi lagi gitu ya. Nah, ini kode yang di sampingnya adalah siklusnya. Misalnya cash in bank itu ada di sales, ada di akuisisi, ada di payroll. Nih ada keterangannya ya, bisa teman-teman cek nanti. Dan ini debit kreditnya harus sama ya teman-teman. Udah tahu antara debit sama kreditnya harus sama. Kemudian setelah kita tahu nih dibagi per siklus, kita akan belajar why the auditor obtains a combination of assurance by auditing classes. Nah, ketika ngaudit, nah teman-teman ya bisa lihat di sini. Saya balik dulu ke ya di sini ya. Kan kita ada financial statement, ada balance sheet, ada income statement, ada yang 5 itu ya. Ketika mengaudit, kita tuh mengcombine antara balance atau saldo akun ya, bahasa Indonesianya balance, dengan transaksi yang ada di income statement. Jadi kita bandingkan seperti ini contohnya. Nah, kalau teman-teman lihat, misalnya teman-teman mau mengaudit AR gitu ya, atau account receivable nih. Jadi kita pasti akan punya 2 tahun ya kalau ngaudit itu, tahun lalu dan tahun ini. Maksudnya tahun lalu itu untuk pegangan. Jadi tahun lalu itu AR-nya $17.000 dan tahun ini di akhir tahun 20.197. Nah, yang mau kita cek yang ini dong, karena tahun lalu kan sudah diaudit. Nah, di tahun ini 20.197 itu kalau kita langsung ngecek ke sini, namanya ini mengaudit ending balance atau saldo akun ya. Nih, mengaudit balance yang ada di balance sheet. Jadi 20.000 ini kita akan cari tahu, bener nggak sih 20.000? Cara ngeceknya gimana gitu kan? Nanti kita akan pelajari di chapter berikutnya, yaitu audit evidence dan prosedur audit.
Jadi cara ngeceknya bisa jadi 20.000 kita konfirmasi ke customernya, bener nggak kalian ngutang segini ke klien saya gitu. Itu mengaudit ending balance. Tapi ada lagi mengaudit transaksi gitu. Apa bedanya? Kalau transaksi kita lihat AR itu bisa naik dari 17.000 ke 20.000 tuh karena apa? Ternyata naik karena ada penjualan, ya nggak? 144.000 dikurang pembayaran cash, gitu kan? Ada penjualan 144.000 dikurang pembayaran cash, jadi yang ngutang tinggal selisihnya kan, gitu kan? Yang namanya AR kan berarti belum dibayar ke kita gitu ya, jadi piutang. Makanya penjualan dikurang penerimaan, dikurang pengembalian, ya nggak? Kalau ada barang dikembalikan ke kita, itu berarti kan ngurangin AR, ya nggak? Kemudian ada charge of uncollectible account, artinya ada yang tidak tertagih, ada $3.000 yang ini udah nunggak bertahun-tahun nih nggak bayar-bayar, ya udah deh saya write off aja, saya hapus, berarti AR saya berkurang. Akhirnya 144 dikurang 137 dikurang 1.200 dikurang 3.000, dapatlah ini ya, ditambah ini ya. Berarti sales, cash receipt, sales return, charge off itu kan transaksi ya teman-teman, semua adanya di income statement. Jadi ketika ngaudit kita combine mengaudit endingnya dengan mengaudit transaksinya. Jadi salesnya, cash receipt-nya, ini harus kita cek juga gitu. Tapi tidak cek semua. Misalnya ini sales return kecil nih, nggak usah dicek misalnya ya. 1.000 yang harus dicek tuh ini misalnya. Yang 137, yang 144 kayak gitu. Jadi itu di-combine ya, digabungkan antara mengecek ending balance dengan mengecek transaksi. Jadi teman-teman akan lihat contohnya ya di mungkin di chapter berikutnya ya, karena hari ini kita hanya akan belajar audit objektifnya saja. Oke, nah itu dia alasannya kenapa perusahaan auditor menggabungkan antara balance dengan transaksi, karena untuk dapat balance itu terdiri dari berbagai macam transaksi kayak gitu ya. Dan kita juga nggak bisa ngecek transaksinya aja tapi tidak ngecek ending balance tuh nggak bisa, karena ending balance itulah yang ditampilkan gitu, jadi harus dicek. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke 3 kategori management assertion. Tadi ya, yang saya bilang istilah baru buat teman-teman, atau bahasa Indonesianya asersi manajemen. Jadi asersi manajemen ini dibagi 3 teman-teman. Nah, ini dia. Bahasa Indonesianya asersi manajemen ya. Ada 3, yaitu asersi terkait transaksi, kedua asersi terkait account balance atau saldo akun ya. Jadi ini bahasa Indonesianya saldo akun. Ini identik dengan SFP ya teman-teman, atau balance sheet. Kalau ini identik dengan income statement. Dan yang terakhir, asersi terkait dengan presentasi dan disclosure alias notes ya, atau catatan atas laporan keuangan. Jadi manajemen asersi itu hanya ada 3 ini ya. Terkait transaksi, terkait account balance atau saldo akun, dan terkait presentasi dan disclosure atau catatan atas laporan keuangan. Pertanyaannya adalah sekarang apa sih manajemen assertion itu gitu kan? Teman-teman bisa cek di buku ya. Pengertian dari manajemen assertion itu, nah ini ya, ada di sini halaman 158 ya. Implied or express representation. Jadi pernyataan yang tersirat biasanya dari manajemen terkait dengan transaksi, account, dan disclosure. Jadi asersi itu adalah sesuatu yang imply alias tersirat, tidak dinyatakan oleh manajemen ini benar, ini tidak, enggak. Tapi kita bisa lihat nih dari angka-angka apakah dia menyatakan yang sebenarnya atau tidak gitu ya. Jadi pernyataan mengenai value gitu ya dari 3 akun ini, dari 3 hal ini, dari transaksinya, dari akun balance, dari presentasi, apakah dia sudah benar, apakah dia akurat, itu namanya manajemen assertion. Nah, summary-nya ada di tabel ini teman-teman. Nah, kita akan mulai masuk ke bukan hafalan ya, tapi teman-teman akan pahami konsep bahwa asersi masing-masing ini ada yang mirip, ada yang beda gitu. Dari 3 kelas. Jadi teman-teman harus ingat-ingat manajemen asersi ada 3, yaitu transaksi, akun balance, and presentation. Masing-masing punya elemen. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip, cuma mereka beda term aja, beda istilah ya. Jadi misalnya gini, kalau di transaksi namanya occurrence, kalau di balance namanya existence,
Kalau di presentasi namanya occurrence. Tapi konsepnya itu sama ya. Jadi teman-teman nggak usah hafalin pun, kalau common sense udah dapet, itu insya Allah mudah ya. Jadi teman-teman lihat di sini, untuk asersi dari transaksi dulu ya, kita mulai dari yang paling duluan. Karena kan transaksi itu duluan. Setelah transaksi baru jadi akun balance, baru jadi presentation, ya nggak? Nah, di transaction kita punya 5 ya. Ada occurrence, completeness, accuracy, classification, and cutoff. Teman-teman nggak usah pusing sama istilahnya, karena ini kalau udah tahu artinya itu gampang. Occurrence itu terjadi, completeness itu lengkap, accuracy ya akurat ya. Classification juga jelas klasifikasi, dan cutoff itu cutoff tuh bahasa Indonesianya apa ya? Lebih ke kapan dia dicatat gitu ya. Nah, kemudian untuk yang akun balance, kita ada existence. Ini sama persis pengertiannya dengan occurrence. Dia cuma beda istilah aja. Completeness sama nih. Tiga ini asersi punya completeness. Terus ada valuation, ini sama dengan accuracy, tapi tidak ada classification, tidak ada cutoff, yang ada right and obligation. Jadi hanya ada 4. Dan di presentation dia hanya ada 4 ya, yaitu occurrence, completeness, accuracy, dan classification. Kita bedah satu-satu ya. Nah, ini dari buku saya summary, saya masukkan di sini. Jadi kalau teman-teman mau menghafal atau memahami, sebenarnya cukup lihat tabel 63 yang ada di halaman ini. Nah, ini ya, ada di halaman berapa nih? 159 ya. Ini sudah mencakup semuanya dan lengkap sekali. Jadi, boleh teman-teman print gitu ya. Tapi sebenarnya nggak usah di print sih. Bisa dilihat di slide ini aja kalau teman-teman lagi lupa. Apa ya accuracy itu gitu. Di sini. Dia sudah ada pengertiannya. Kalau tadi kan di slide sebelumnya dia hanya judul ya. Nah, di sini sudah ada pengertiannya. Kita lihat ya. Di kolom yang paling kiri, ini assertion PCAOB, ini kayak IAP-nya Amerika gitu lah ya, kayak Institut Akuntan Publiknya gitu, tapi dia ini yang mengawasi gitu ya. Dia punya asersi secara umum ya teman-teman. Jadi di sini ada 5, ini yang secara umum, tapi kalau untuk yang teman-teman lihat itu yang ini aja nih, 1, 2, 3. Jadi yang transaksi, kemudian ada account balance, asersi account balance, dan asersi presentation and disclosure. Kalau kita baca di sini mungkin pusing ya teman-teman. Saya mau bahas satu-satu. Kita dari transaksi dulu ya. Jadi kita akan bahas learning objective yang ke-7, yaitu kita hubungkan 6 general transaction related audit objective to management assertion. Jadi teman-teman harus bedakan management assertion sama audit objective ya. Nggak usah bingung teman-teman, tadi ya asersi manajemen itu adalah apa yang tersirat diungkapkan manajemen. Sedangkan audit objektif dari masing-masing asersi ini kan ada 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada tujuan auditnya lagi gitu ya. Nah, masing-masing tuh biasanya 1 sih, tapi ada yang 2 misalnya. Nanti kita lihat ya apa yang 2, ada yang 3. Kita lihat. Jadi sebenarnya apa sih tujuan audit itu? Gini, ketika kita ngaudit, tadi kan kita dapet TB ya teman-teman, trial balance yang banyaknya minta ampun itu. Misalnya kita mau ngaudit cash, maka kita tentukan dulu tujuan ngaudit cash itu apa gitu. Nah, misalnya kita mau ngaudit occurrence. Cash itu, occurrence itu recorded transaction artinya recorded transaction exists. Artinya apa? Semua yang dicatat itu benar-benar terjadi. Ya, artinya gini, kalau si klien nyatet cashnya 2 juta, ya beneran ada 2 juta gitu. Itu namanya occurrence, teman-teman. Ya. Tapi itu sorry, ini sales misalnya, jangan cash, sales dulu karena transaksi ya. Kalau cash itu akun balance. Jadi seperti itu pengertiannya. Kemudian ada biaya dicatat 5 juta. Kalau kita mau ngaudit tujuannya occurrence gitu ya, karena ketika ngaudit kita harus tentuin tujuan. Oke, kita mau pastiin bahwa 5 juta ini expense-nya benar-benar keluar. Kebayang nggak teman-teman? Ya, jadi 5 juta yang ada di TB dia, saya balik dulu ke sini ya. Mana? Nah, ini nih. Ya, kita mau lihat TB dia. Bener nggak sih segitu keluar uangnya kayak gitu? Udah habis ya?